Halo, nama saya Bondan Priastomo. Background saya teknik arsitektur juga urban design. Video ini saya buat sebagai ajang untuk sharing ilmu yang pernah saya pelajari, juga mungkin saya dapat kepada teman-teman semua, kepada pemirsa. Ya, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip penataan desain dalam arsitektur. Pokok bahasan ini sebenarnya sudah didapat oleh mahasiswa ketika menempuh semester 1 atau semester 2. Mengapa ini penting? Karena prinsip-prinsip arsitektur ini nantinya akan dipakai oleh si mahasiswa ketika sudah lulus dan berpraktek secara profesional sebagai arsitek. Dan ini prinsip-prinsip penataan ini nantinya pasti akan dipakai ketika mendesain bangunan agar tercapai estetika yang bagus, tercapai estetika yang baik. Apa saja prinsip-prinsip itu? Mari kita simak. Ya, jadi apa prinsip-prinsip penataan? Prinsip-prinsip penataan yang pertama adalah sumbu. Apa itu sumbu? Yaitu garis yang terbentuk oleh dua buah titik atau lebih di dalam ruang, di mana terhadap garis tersebut bentuk-bentuk dan ruang-ruang dapat tersusun. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika kita mempunyai dua buah titik yang terletak berjauhan, kemudian ada garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Itulah yang dinamakan sumbu. Dua titik tersebut tidak hanya berupa bidang dua dimensi. Karena di dalam arsitektur kita mengenal dimensi tinggi, dimensi ruang, sehingga titik tersebut bisa menjadi sebuah bangunan. Sumbu harus berbentuk linear, di mana dia memiliki kualitas panjang dan arah yang menimbulkan adanya gerak dan pandangan sepanjang lintasannya. Suatu sumbu harus diakhiri pada kedua ujungnya. Sehingga ketika disebutkan bahwa sumbu itu harus linear, artinya dia adalah jarak terpendek di antara dua titik. Lalu, apakah ketika ada garis atau kurva yang menghubungkan kedua titik namun bukan jarak terdekat, itu bisa disebut sumbu? Kalau menurut teori, itu tidak bisa disebut sebagai sumbu. Suatu sumbu dapat diperkuat oleh sisi-sisi yang membatasi searah panjangnya. Unsur-unsur yang mengakhiri suatu sumbu saling berhubungan satu sama lain dan mendapatkan perhatian atau lokus visual. Ilustrasinya seperti ini. Sebagai contoh, kita mengenal sumbu imajiner kota Yogyakarta. Apa itu sumbu imajiner kota Yogyakarta? Mungkin dari pemirsa ada yang tahu? Ini adalah gambar peta dari atas dari wilayah Yogyakarta, salah satu wilayah Yogyakarta, yang menggambarkan di mana ada Gunung Merapi, kemudian Tugu Jogja, kemudian Keraton Yogyakarta, kemudian Kandang Menjangan, dan endingnya di Pantai Selatan. Ini adalah gambaran secara garis besar dari kota Yogyakarta dan disebut sebagai sumbu imajiner. Sumbu imajiner ini akan kami jelaskan di pokok bahasan lain di video berikutnya. Prinsip penataan yang kedua adalah simetri. Apa itu simetri? Yaitu penekanan bentuk dan ruang yang sama dan seimbang terhadap suatu garis bersama atau sumbu atau titik. Ilustrasinya ada seperti gambar di bawah ini. Gambar ini menerangkan bahwa prinsip penataan sumbu dapat ada tanpa keadaan simetris yang terus-menerus. Tetapi keadaan simetris tidak dapat terbentuk tanpa adanya sumbu. Salah satu bangunan yang bisa dijadikan contoh untuk bangunan simetris adalah Merwood Castle oleh Colin Campbell. Kita bisa melihat bahwa denah dari bangunan tersebut sangat simetris. Tidak hanya pada bagian denah, tetapi pada tampak bangunan pun terlihat sangat simetris. Lalu masuk ke bagian-bagian kecil dari bangunan. Salah satunya adalah bentuk pintu. Kalau kita melihat bentuk pintu itu mengambil unsur simetris. Kemudian juga bentuk jendela yang lebih simetris dari kanan kiri maupun atas bawah.
atau pada tampak bangunan, di mana kita bisa melihat unsur-unsur simetris, baik di bangunan secara garis besar maupun unsur-unsur yang lebih kecil. Pada prinsipnya ada dua macam tipe simetris. Yang pertama, simetris bilateral yang berpedoman pada susunan yang seimbang dari unsur-unsur yang sama terhadap sumbu yang sama. Kemudian, yang kedua adalah simetri radial yang terdiri dari unsur-unsur yang sama dan seimbang terhadap dua atau lebih sumbu yang berpotongan pada suatu titik pusat. Prinsip penataan yang ketiga adalah hierarki, yaitu penekanan suatu hal yang penting atau menyolok dari suatu bentuk ruang menurut besarnya, menurut bentuknya, atau menurut penempatan secara relatif terhadap bentuk atau ruang lain dari suatu organisasi. Dapat juga diartikan sebagai suatu perbedaan dalam bentuk dan ruang untuk menunjukkan derajat kepentingan, peran-peran, fungsional, format, dan simbolis. Hierarki dapat disimbolkan sebagai suatu bentuk atau ruang yang ditetapkan sebagai sesuatu yang penting atau menonjol terhadap suatu organisasi yang harus dibuat secara khusus. Seperti definisinya tadi, hierarki dapat dicari atau dilihat dari yang pertama, hierarki ukuran. Apa maksud dari hierarki ukuran? Yaitu kita mempunyai sebuah objek, sebuah massa bangunan, meskipun itu mempunyai bentuk yang sama dengan objek-objek lain yang ada di sekitarnya, namun dia mempunyai ukuran yang lebih besar, sehingga objek-objek lain tadi mengacu kepada objek yang paling besar. Kemudian ada hierarki bentuk. Hierarki bentuk ini maksudnya adalah ketika kita menempatkan sebuah objek atau beberapa objek atau hanya sedikit objek yang mempunyai bentuk yang berbeda dengan objek-objek yang ada di sekitarnya, yang itu menjadi acuan dalam penataan atau menjadi poin penting di dalam organisasi dalam ruang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hierarki penempatan. Maksudnya di sini adalah ketika kita mempunyai massa yang berukuran sama, bentuknya sama, namun kita menempatkannya secara khusus. Misalkan massa tersebut mempunyai jarak yang teratur dibandingkan dengan objek-objek sekitarnya yang mempunyai jarak yang lebih rapat. Sehingga objek yang khusus tadi menjadi sesuatu yang penting bagi penataan massa bangunan yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh nyata, kita mempunyai sebuah bangunan fenomenal yang megah, yaitu Candi Borobudur. Kita melihat bahwa ada sebuah bentuk stupa besar yang ada di tengah-tengah bangunan, ada di puncak bangunan, yang menjadi poin penting, yang menjadi acuan bagi stupa-stupa atau bangunan-bangunan kecil yang ada di sekitarnya. Dia menjadi center, menjadi pusat. Unsur penataan yang berikutnya adalah repetisi, yaitu penggunaan pola-pola yang sama dengan suatu irama untuk mengorganisir suatu susunan bentuk-bentuk atau ruang yang serupa. Sebagai ilustrasinya adalah seperti ini. Bentuk-bentuk ruang dapat ditata dengan cara pengulangan atau repetisi berdasarkan. Yang pertama adalah ukuran. Kita melihat bahwa ada beberapa elemen atau aspek yang ada di dalam bangunan yang itu dapat dilakukan pengulangan berdasarkan ukuran benda-benda tersebut. Yang kedua adalah bentuk. Meskipun kita mempunyai ukuran yang berbeda, bentuk yang sama dapat diulang, sehingga akan menciptakan repetisi yang bagus. Kemudian pengulangan lain dapat dicapai dari karakteristik detail. Contohnya adalah seperti ini. Masing-masing komponen mempunyai karakteristik detail, bentuk-bentuk detail yang sama, meskipun secara umum bentuknya berbeda. Namun detail-detail kecil tadi menyatukan atau dapat diulang dalam bentuk-bentuk besar yang berbeda. Pengulangan detail ini dapat berupa perubahan bentuk kecil, perubahan warna, atau perubahan ukuran. Kemudian yang berikutnya ada datum atau data, yaitu sebuah garis, bidang, atau ruang yang oleh karena keseimbangan dan keteraturannya berfungsi untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengorganisir suatu pola bentuk dan ruang. Dapat didefinisikan juga sebagai suatu garis, bidang, atau ruang pedoman di mana unsur-unsur lain dalam komposisinya dapat dikaitkan. Prinsip datum. Datum mengorganisir suatu pola acak unsur-unsurnya melalui keteraturan, kontinuitas, dan kekonstanannya. Untuk menjadi alat pengatur, suatu garis datum harus memiliki kontinuitas visual yang dapat menembus atau melampaui semua unsur yang mengorganisirnya. Jika berbentuk bidang datar atau ruang, sebuah datum harus memiliki ukuran yang cukup, ketertutupan, dan keteraturan yang nampak sebagai suatu figur yang dapat merangkum atau mengumpulkan unsur-unsur yang diorganisir.
Sebuah datum dapat mengorganisir unsur-unsurnya dengan cara. Yang pertama dengan garis. Garis dapat memotong atau membentuk sisi-sisi bersama suatu susunannya seperti ilustrasi berikut. Kita dapat melihat sebuah garis yang dapat mengumpulkan objek-objek yang ada di sekelilingnya. Apakah itu objek yang berbentuk berbeda, berukuran berbeda, namun dapat dikumpulkan oleh sebuah garis yang melintasinya. Garis-garis dapat membentuk suatu bidang penyatu yang netral. Contohnya adalah seperti ini. Bisa jadi garis-garis tadi membentuk sebuah grid, di mana di dalam grid-grid tersebut terdapat objek-objek yang tersusun secara rapi. Yang berikutnya adalah dengan bidang. Bidang dapat mengumpulkan unsur-unsur di bawahnya atau berfungsi sebagai latar belakang yang membatasi unsur-unsur tersebut. Misalkan seperti ini. Kita dapat melihat bahwa objek-objek yang terkumpul dinaungi oleh sebuah bidang yang ada di atasnya dan bidang tersebut mempunyai batas-batas sehingga objek-objek yang ada di bawahnya seakan-akan terkumpul menjadi satu di dalam area pembatas yang ada di atasnya. Begitu pula sebuah bidang yang secara vertikal membatasi dari objek-objek yang ada di depannya. Ketika kita melihat bahwa sebuah objek-objek kemudian di belakangnya ada sebuah bidang, di mana bidang tersebut mempunyai batas dan objek-objek yang ada di depannya seakan-akan tidak keluar dari batas tersebut. Yang berikutnya adalah ruang. Ruang dapat mengumpulkan unsur-unsur dalam batas-batasnya atau mengorganisirnya sepanjang sisinya. Sebuah ruang merupakan sebuah pengelompok atau datum yang cukup mudah dimengerti, di mana ketika ada objek-objek yang saling berkaitan atau berbeda ukuran, berbeda bentuk, dan dikumpulkan di dalam sebuah ruang. Ini merupakan sebuah pengertian datum yang sangat mudah. Prinsip penataan yang berikutnya adalah transformasi, yaitu prinsip-prinsip tentang konsep arsitektur atau organisasi yang dapat dipertahankan, diperkuat, dan dibangun melalui sederetan manipulasi dan rekayasa perubahan. Transformasi memungkinkan arsitek untuk memilih model arsitektur prototipe, di mana struktur formal dan penyusunan unsur-unsurnya cocok dan sesuai, lalu merubahnya melalui suatu rangkaian manipulasi abstrak. Transformasi sistem penyusunan model atau prototipe yang dapat menerima atau dimengerti, sehingga melalui suatu rangkaian perubahan terbatas dan pertukaran, konsep perancangan atau perencanaan yang asli dapat dijelaskan, diperkuat, dan dikembangkan, bukannya dihancurkan. Nah, pemirsa, juga adik-adik mahasiswa sekalian, demikian pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip penataan dalam desain arsitektur. Saya akan mencoba untuk berbagi apa yang pernah saya pelajari di video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.